Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali membaca Kitab Tauhid karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Bab zuhurul bid'ah fi hayatil muslimina wal asbabul lati addat ilaiha. Bab tentang munculnya kebid'ahan-kebid'ahan dalam sejarah kaum muslimin dan sebab-sebab yang membawa seseorang kepada kebid'ahan. Yang pertama, zuhurul bid'ah fi hayatil muslimina wa tahtahu mas'alatani. Tentang munculnya kebid'ahan-kebid'ahan dalam sejarah kaum muslimin. Dan dalam pembahasan ini ada dua masalah. Al-mas'alatul ula, waktu zuhuril bid'ah. Masalah yang pertama tentang zaman atau masa ketika munculnya kebid'ahan-kebid'ahan. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Majmu' al-Fatawa, beliau mengatakan, wa'lam anna 'amatal bid'ah al-muta'alliqati bil 'ulumi wal ibadati. Ketahuilah bahwasanya mayoritas kebid'ahan-kebid'ahan yang terkait dengan ulum di sini maksudnya akidah, yang terkait dengan akidah dan juga terkait dengan ibadah, innama waqa'a fil ummati fi awakhiri al-khulafa'ir rasyidin. Mayoritas kebid'ahan-kebid'ahan tersebut muncul di tengah umat Islam di akhir-akhir masa khulafa'ir rasyidin. Kama akhbarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam haitsu qala, sebagaimana ini dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, "Man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran." Siapa yang hidup sepeninggalku di antara kalian, maka dia akan melihat banyak sekali perselisihan. Artinya banyak sekali kebid'ahan. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka wajib bagi kalian untuk berpegang kepada sunnahku dan sunnah para al-khulafa'ir rasyidin yang mereka mendapatkan petunjuk. Hadis sahih riwayat At-Tirmidzi dan Abu Daud. Wa awwalu bid'atin dhaharat bid'atul qadari wa bid'atul irja'i wa bid'atut tashayyu'i wal khawarij. Dan bid'ah yang pertama kali muncul adalah bid'ah qadariyah, kemudian bid'ah murji'ah, kemudian bid'ah syiah dan bid'ah khawarij. Walamma hadatsatil furqatu ba'da maqtali Utsman dhaharat bid'atul haruriyati. Nah, ketika terjadi perpecahan pasca terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, ketika itu muncullah bid'ah haruriyah, bid'ah khawarij. Yang mereka inilah orang-orang yang memerangi Utsman, yang memberontak kepada Utsman dan akhirnya membunuh Utsman bin Affan. Maka bid'ah khawarij adalah bid'ah yang paling pertama. Sekte sesat yang paling pertama itu khawarij. Thumma fi awakhiri asri sahabati hadathat al-qadariyatu. Kemudian setelah itu di akhir-akhir masa para sahabat, itu ketika para sahabat sudah mulai sedikit jumlahnya, maka muncullah bid'ah qadariyah. Fi akhiri asri ibni Umar wa ibni Abbasin wa Jabirin wa amthalihim minas sahabati. Namun ketika itu masih ada sahabat yang hidup, di antaranya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhum dan para sahabat semisal mereka. Wa hadatsatil murji'atu qariban min dzalika. Kemudian tidak lama setelah itu muncullah bid'ah murji'ah. Wa amal jahmiyatu fa inna ma hadatsat fi awakhiri asri tabi'in. Adapun bid'ah jahmiyah, maka itu muncul di akhir-akhir masa tabi'in. Ba'da mauti Umar bin Abdul Aziz wa qad ruwiya annahu andara bihim. Itu setelah wafatnya Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah dan juga seorang ulama dari kalangan tabi'in. Dan terdapat riwayat bahwasanya beliau, yaitu Umar bin Abdul Aziz, telah memperingatkan tentang akan munculnya orang-orang yang berpemahaman seperti Jahmiyah. Wa kana zuhuru Jahmin bi Khurasana fi khilafati Hisham bin Abdul Maliki. Dan munculnya Jahm bin Safwan, tokoh sentral dari Jahmiyah. Ketika dia muncul di Khurasan, itu di masa kekhilafahan Hisham bin Abdul Malik.
Hadhihi al-bid'ah dhaharat fil qarni tsani was-sahabatu mawjuduna. Bid'ah-bid'ah di atas, yaitu Syiah, Khawarij, Murji'ah, Qadariyah dan Jahmiyah, itu muncul di qarnu tsani, generasi kedua. Itu generasi tabi'in. Karena generasi pertama itu generasi sahabat Nabi, generasi kedua itu generasi tabi'in yang awal-awal. Namun ketika itu masih ada sebagian sahabat Nabi yang masih hidup, mawjudun. Waqad ankaru ala ahliha. Dan para sahabat yang masih hidup telah mengingkari orang-orang yang terjerumus atau mendakwahkan kebid'ahan-kebid'ahan di atas. Thumma dhaharat bid'atul i'tizali wa hadatsatil fitanu bainal muslimina. Kemudian setelah itu muncullah bid'ah Mu'tazilah dan terjadilah fitnah, terjadilah pertikaian di antara kaum muslimin. Wa dhahara ikhtilaful ara'i wal mailu ila al-bid'ah wal ahwa'i. Dan muncullah banyak sekali perbedaan pendapat dalam masalah akidah. Dan mulai banyak orang-orang yang memiliki kecenderungan untuk berpemahaman bid'ah dan mengikuti hawa nafsu. Wa dhaharat bid'atut tasawufi wa bid'atul bina'i 'alal quburi ba'dal qurunil mufaddalati. Kemudian muncullah bid'ah tasawuf, pemahaman sufi. Dan juga kebid'ahan berupa membangun kuburan, membangun bangunan di atas kuburan. Ini mulai muncul setelah masa 3 generasi utama umat Islam. Setelah selesai 3 generasi utama umat Islam, yaitu generasi sahabat, tabi'in dan tabi'in. Setelah tabi'in sudah hampir tidak ada lagi, maka mulailah muncul tasawuf dan mulai banyak orang yang membangun kuburan. Wa hakadha kullama ta'akhkhara al-waqtu zadatil bid'ah wa tanawwa'at. Demikianlah semakin waktu itu berjalan, semakin jauh dari masa kenabian, semakin jauh dari masa salaf, maka akan semakin bertambah kebid'ahan-kebid'ahan dan semakin bermacam-macam. Kemudian al-mas'alatu tsaniyatu, masalah yang kedua. Makanu dhuhuril bid'ah. Tempat-tempat pertama kali munculnya kebid'ahan. Takhtaliful buldanul islamiyatu fi dhuhuril bid'ah fiha. Negeri-negeri kaum muslimin, tempat kemunculan bid'ah itu bermacam-macam. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa juga beliau mengatakan, fa inal ansara al-kubbara allati sakanaha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kharaja minha al-ilmu wal imanu khamsatun. Negeri-negeri yang besar yang ditinggali oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tersebarnya ilmu di sana dan tersebarnya akidah yang benar di sana, ada 5 negeri. Ya, negeri yang ditinggali oleh kebanyakan para sahabat ada 5. Yang para sahabat tersebut menyebarkan ilmu dan menyebarkan iman, artinya menyebarkan akidah yang benar. Ada 5 negeri, yaitu Al-Haramani, Makkah dan Madinah, Wal-Iraqani, yaitu Kufah dan Basrah, Wasyamu dan Syam. Minha kharajal Qur'an wal hadits wal fiqhu wal ibadatu. Dari 5 kota inilah, dari 5 negeri inilah keluar banyak sekali ilmu tentang Al-Qur'an, tentang hadis, tentang fikih dan juga tentang ibadah. Wa may yattabi'u dzalika min umuri islami, dan ilmu-ilmu yang lainnya dari perkara-perkara agama Islam. Wa kharaja min hadhihi al-amsari bid'un usuliyatun ghairal madinati nabawiyyati. Namun keluar juga dari kota-kota tersebut bid'ah-bid'ah yang terkait dengan akidah, bid'ah usuliyah, bid'ah terkait dengan akidah selain Madinah An-Nabawiyah. Karena Madinah An-Nabawiyah Allah Ta'ala jaga sehingga ilmu itu datang dari sana dan kembali ke sana. Allah jaga kota Madinah dari kebid'ahan-kebid'ahan. Jadi tidak ada kebid'ahan yang berasal dari Madinah. Fal-Kufatu kharaja minha at-tashayyu'u wal irja'u wa intashara ba'da dzalika fi ghairiha. Kota Kufah muncul darinya sekte Syiah, kebid'ahan Syiah dan juga Murji'ah. Kemudian dari Kufah menyebar ke negeri-negeri yang lainnya. Wal Basratu kharaja minha al-qadaru
wal i'tizalu wan nusuku al fasidu wa antashara ba'da dzalika fi ghairiha. Kemudian dari kota Basrah keluarlah bid'ah Qadariyah, kemudian Mu'tazilah, dan juga ibadah-ibadah yang rusak, yaitu ibadahnya orang-orang sufi, orang-orang tasawuf. Kemudian dari kota Basrah inilah menyebar ke negeri-negeri yang lain. Wa Syamu kana biha an-nasabu wal qadaru. Sedangkan dari kota Syam menyebar dari sana bid'ah an-nasab atau nawasib. Itu orang-orang yang benci kepada ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga bid'ah Qadariyah. Wa amma tajahhumu fa inna ma dhahara min nahiyati Khurasana wa hiya syarrul bid'ah. Adapun tajahhum atau Jahmiyah muncul dari arah Khurasan. Yang Khurasan juga ada di negeri Irak. Dan ini adalah seburuk-buruk kebid'ahan. Bid'ah Jahmiyah adalah seburuk-buruk kebid'ahan. Wa kana dhuhurul bid'ah bihasabil bu'di 'anid darin nabawiyyati. Sehingga kalau kita lihat semakin jauh dari kota Nabi, maka semakin buruk kebid'ahan. Falamma hadatsatil furqatu ba'da maqtali Utsmana, dhaharat bid'atul haruriyati. Ketika terjadi perpecahan di antara kaum muslimin pasca terbunuhnya Utsman bin Affan, muncullah bid'ah haruriyah atau khawarij. Wa ammal madinatu an-nabawiyyatu fakanat salimatun min dhuhuri hadhil bid'ah wa in kana biha man huwa mudmirun lidzalika. Adapun Madinah an-Nabawiyah, Allah jadikan ia negeri yang selamat dari kemunculan bid'ah-bid'ah di atas. Walaupun di sana di kota Madinah ada orang-orang yang mereka menyembunyikan kebid'ahan-kebid'ahan. Fakana indahum muhanan madhmuman. Dan bagi penduduk Madinah ketika itu, orang-orang yang mereka punya indikasi-indikasi kebid'ahan, mereka adalah orang-orang yang terhina dan orang-orang yang tercela. Idh kana biha qaumun minal qadariyati wa ghairihim walakin kanu makhurina dhalilina bi khilafi tashayyu'i wal irja'i fil kufati wal i'tizali. Karena mereka ketika itu di kota Madinah, orang-orang yang punya keyakinan qadariyah dan keyakinan lainnya, mereka adalah orang-orang yang makhurin, orang-orang yang dikuasai, ya, orang-orang yang lemah tidak berkuasa, dan dalilin, mereka orang-orang yang rendahan. Berbeda dengan orang-orang Syiah dan orang-orang Murji'ah di kota Kufah. Wal i'tizali wa bid'in nusuki bil Basrati. Demikian juga orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang tasawuf di kota Basrah. Wan nasabi bisyami. Demikian juga orang-orang nawasib di kota Syam. Fa innahu kana zahiran. Maka mereka menjadi orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang jumlahnya mayoritas. Dia perhatikan di kota Madinah ada orang-orang yang menyembunyikan kebid'ahan dalam hatinya. Namun mereka tidak berani menampakkannya karena kebanyakan di sana berpegang kepada akidah Ahlussunnah. Sedangkan orang-orang yang punya kebid'ahan minoritas sedikit. Dan mereka orang-orang rendahan dan mereka orang-orang yang lemah. Berbeda dengan orang-orang yang ada di kota Kufah, Basrah, dan Syam, maka ketika itu banyak dikuasai oleh orang-orang ahlul bid'ah. Wa thabata fi sahihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam anna dajjala la yadkhuluha. Oleh karena itu terdapat hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Dajjal tidak mungkin masuk ke kota Madinah. Walam yazal al-ilmu wal imanu zahiran ila zamani ashabi Malikin wa hum min ahli al-qarni ar-rabi'i. Dan senantiasa ilmu dan iman, ilmu dan akidah yang benar itu senantiasa berkuasa, senantiasa menjadi mayoritas di kota Madinah sampai ke masanya murid-muridnya Imam Malik. Dan murid-muridnya Imam Malik termasuk para ulama di Qarnur Rabi', generasi keempat. Sampai sini penjelasan Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Fa'amal unsur thalathatu al-mufaddalatu falam yakun fiha bil madinati an-nabawiyyati bid'atun zahiratun al-battata. Adapun di masa tiga generasi utama umat Islam, maka tidak ada sama sekali di kota Madinah kebid'ahan yang muncul di sana.
wala kharaja minha bid'atun fi usulid dini albattata, dan tidak keluar sama sekali, tidak ada sama sekali bid'ah yang keluar dari kota Madinah dalam masalah usul din, dalam masalah akidah sama sekali. Kama kharaja min syairil amsari, padahal di kota-kota yang lainnya keluar atau yang menyebar banyak kebid'ahan-kebid'ahan. Kemudian al-asbabul lati addas ila zuhuril bid'ah, sebab-sebab yang membawa kepada munculnya kebid'ahan. Mimma la syakka fihi anna al-i'tisama bil kitab wa sunnati fihi munjatun min al-wuqu'i fil bid'ah wa dhalali. Perkara yang tidak diragukan lagi adalah bahwasanya berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah adalah faktor yang menyelamatkan seseorang dari terjerumus ke dalam kebid'ahan dan kesesatan. Allah Ta'ala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh." Ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi. Dan janganlah mengikuti jalan-jalan yang lain sehingga kalian berpecah belah dari jalan Allah. Dalam surat Al-An'am ayat 153. Sehingga ayat ini menunjukkan bahwasanya cara agar kita selamat dari kebid'ahan dan kesesatan adalah kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Waqad wadaha dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala. Dan ini juga telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, "Khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan." Faqala, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat gambar garis di atas tanah. Faqala, "Hadza sabilullah." Kemudian beliau bersabda, ini adalah jalan Allah. Thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian Nabi menggambar garis-garis yang banyak di sebelah kanan dan kiri dari garis tadi. Thumma qala, kemudian Nabi bersabda, "Wa hadhihi subulun ala kulli sabilin minha syaitanu yad'u ilaihi." Garis-garis ini adalah jalan-jalan yang lain. Yang di setiap jalan ini ada setan yang mengajak orang-orang untuk menjalani jalan-jalan tersebut. Thumma tala, kemudian Nabi membacakan ayat, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun." Dan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan tersebut dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain sehingga kalian terpecah belah dari jalan Allah. Itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian, semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Surat Al-An'am ayat 153. Hadis ini sahih, riwayat Imam Ahmad, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan yang lainnya. Faman a'rada 'anil kitabi was sunnati tanaza'athu at-turuqu al-mudillatu wal bid'u al-muhditsatu. Maka siapa yang berpaling dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka dia akan terpencar, dia akan terpecah menuju kepada jalan-jalan yang sesat dan kepada kebid'ahan-kebid'ahan yang diada-adakan dalam agama. Sehingga dari penjelasan ini kita dapati bahwasanya sebab yang paling utama yang membuat orang itu terjerumus ke dalam kebid'ahan adalah berpaling dari Al-Quran dan Sunnah. Fal asbabul lati addat ila zuhuril bid'ah tatakhallasu fil umur taliyati. Maka sebab-sebab yang membawa kepada munculnya kebid'ahan-kebid'ahan bisa kita ringkas menjadi beberapa poin berikut ini, yaitu al-jahlu bi ahkamid dini. Yang pertama adalah karena jahil terhadap hukum-hukum agama. Yang kedua, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Yang ketiga, at-ta'assubu lil ara'i wal ashkhasi, fanatik terhadap pendapat-pendapat dan individu-individu. At-tashabbuhu bil kufari wa taqliduhum, menyerupai orang-orang kafir dan taklid kepada orang kafir. Ini 4 sebab utama yang menyebabkan munculnya kebid'ahan. Wa natanawalu hadhil asbaba bi syai'in min at-tafsil. Dan kita akan coba untuk menjelaskan 4 sebab tersebut dalam rincian berikut ini.
Yang pertama al-jahlu bi ahkamid dini. Jahil terhadap hukum-hukum agama. Kullama imtada az-zamanu wa ba'da an-nasu an athar risalati qalla al-ilmu wa fashal jahlu. Semakin jauh masa dari masa kenabian dan semakin jauh manusia dari athar risalah, maka semakin sedikit ilmu dan semakin tersebar kejahilan. Kama akhbara bidzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi. Sebagaimana Nabi SAW kabarkan, lima sabda man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku, maka dia akan melihat banyak sekali perselisihan. Wa qawlihi, dan juga dalam sabda beliau, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibadi. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan seketika dari para hamba. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama'i. Namun Allah Ta'ala mencabut ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan. Sehingga ketika tidak ada lagi tersisa orang yang berilmu, tidak lagi tersisa para ulama, maka manusia akan menjadikan orang-orang jahil menjadi pemimpin. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu adallu. Kemudian orang-orang jahil ini ditanya dan mereka berfatwa tanpa ilmu sehingga mereka sesat dan menyesatkan. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Fala yuqawimul bid'a illa al-ilmu wal ulama'u. Maka tidak ada yang bisa menanggulangi kebid'ahan. Tidak ada yang bisa melawan kebid'ahan kecuali ilmu dan ulama. Fa idza faqada al-ilmu wal ulama'u atayahatil fursatu lil bid'i wa an tadhhara wa tantashira. Sehingga ketika ilmu dan ulama itu hilang, terbukalah kesempatan bagi kebid'ahan-kebid'ahan dan dia akan muncul, akan merebak dan akan tersebar. Wali ahliha ayanshitu. Dan orang-orang yang mendakwahkan kebid'ahan akan semakin semangat ketika sudah tidak ada ilmu dan tidak ada ulama yang istiqomah di atas ajaran agama yang benar. Yang kedua, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Man a'rada 'anil kitabi was sunnati ittaba'a hawahu. Semua orang yang berpaling dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka dia mengikuti hawa nafsunya. Jadi hawa nafsu di sini tidak identik dengan syahwat, ya. Semua bentuk penyelisihan terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka itu hawa nafsu. Yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka itu mengikuti hawa nafsu. Baik mengikuti pendapat orang banyak, mengikuti kebiasaan tradisi masyarakat, mengikuti mimpi, mengikuti ramalan, mengikuti pendapat fulan dan alan, ini semua mengikuti hawa nafsu namanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firman, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Wahai Rasulullah, ketika mereka tidak mengikuti dakwahmu, tidak menjawab dakwahmu, maka sesungguhnya mereka telah mengikuti hawa nafsu mereka. Man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallahi. Dan siapa yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Qasas ayat 50. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala firman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillahi. Apakah engkau tidak melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Dan Allah akan sesatkan orang-orang yang seperti itu padahal mereka punya ilmu. Dan Allah akan menutup pendengaran mereka. Allah akan menutup hati mereka. Dan Allah akan jadikan di depan pandangannya ada ghishawah, ada penghalang. Maka siapa yang bisa memberikan petunjuk kepada dia selain Allah? Surat Al-Jathiyah ayat 23. Wal bid'ah innama hiya nasijul hawa al-muttaba'i. Sedangkan bid'ah adalah buah
adalah akibat dari hawa nafsu yang diikuti. Yang ketiga, at-ta'assubu lil ara'i war rijali. Fanatik terhadap pendapat-pendapat dan terhadap tokoh-tokoh. Yahulu bainal mar'i wattiba'id dalili wa ma'rifatil haqqi at-ta'assubu lil ara'i war rijali. Perkara yang bisa menghalangi antara seseorang dengan dalil dan memahami kebenaran adalah fanatik terhadap pendapat-pendapat dan fanatik terhadap tokoh-tokoh. Qala ta'ala, Allah Ta'ala firman, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Ketika dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah Allah turunkan kepada kalian, maka mereka mengatakan, bahkan kami akan mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh kakek moyang kami. Surah Al-Baqarah ayat 170. وهذا هو الشأن في المتعصبين اليوم في بعض أتباع المذاهب الصوفية والقبوريين. Dan inilah keadaan orang-orang yang fanatik golongan di zaman sekarang, yang mereka mengikuti madhab-madhab dan mengikuti paham sufiyah, dan juga orang-orang yang melakukan penyembahan kepada kuburan. Mereka fanatik kepada masyaikh mereka. Idza du'u ila ittiba'il kitabi wa sunnati nabadha ma hum 'alaihi mimma yukhalifuhuma. Ketika mereka diajak untuk mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka mereka menolaknya demi untuk menjalankan apa yang mereka lakukan, padahal itu bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ihtajju bimadzahibihim wa masyaikhihim wa abaihim wa jadadihim. Dan mereka berhujjah, mereka berdalil dengan madhab-madhab mereka, berdalil dengan pendapat madhab, atau berdalil dengan pendapat masyaikh mereka atau kakek moyang mereka. Yang keempat, at-tashabbuhu bil kufari, menyerupai orang-orang kafir. Huwa min ashaddi ma yuqi'u fil bid'ah. Ini perkara yang paling besar, yang paling banyak menyebabkan orang terjerumus ke dalam kebid'ahan. Kama fi hadithi Abi Waqid al-Laythi. Qala, sebagaimana dalam hadis dari Abu Waqid al-Laythi yang mengatakan, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunainin wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin. Suatu hari kami pernah pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Hunain. Ketika itu kami baru masuk Islam, baru saja lepas dari kekufuran. Walil musyrikina sidratun ya'kufuna indaha. Dan ketika itu orang-orang musyrikin punya sebuah pohon yang mereka jadikan untuk tempat i'tikaf. Wa yanutuna biha aslihatahum. Dan mereka gantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut. Yuqalu laha dzatu anwatin. Yang pohon tersebut disebut dengan istilah dzatu anwat. Famararna bisidratin faqulna ya Rasulullah ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwatin. Suatu ketika kami melewati sebuah pohon juga, maka kami pun berkata, wahai Rasulullah, jadikanlah bagi kita sebuah dzatu anwat sebagaimana orang-orang musyrikin juga punya dzatu anwat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, Allahu akbar, innaha as-sunanu. Qultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat banu Israila li Musa. Nabi katakan, Allahu akbar, Allah maha besar. Sungguh ini adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah, orang-orang terdahulu, orang-orang musyrikin. Yang kalian katakan sama persis seperti yang dikatakan oleh orang-orang Bani Israel kepada Musa alaihissalam. Itu mereka mengatakan, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, jadikanlah bagi kita, bagi kami, sebuah sesembahan sebagaimana orang-orang musyrikin juga punya sesembahan. Jadi Bani Israel meminta kepada Nabi Musa untuk membuat sesuatu untuk disembah, untuk diibadahi, karena mereka melihat orang-orang musyrikin punya yang demikian. Qala innakum qaumun tajhalun. Maka kata Nabi Musa, sungguh kalian adalah kaum yang jahil.
Surat Al-A'raf ayat 138. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Latarkabunna sunana man kana qablakum." Sungguh kalian akan mengikuti jalannya orang-orang jahiliyah terdahulu. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dan hadisnya sahih. Fi hadzal hadithi anna tashabbuha bil kufari huwa alladhi hamala bani Israila ayatulubu hadha talaba al-qabiha. Dalam hadis ini yang disebutkan bahwasanya tasyabbuh kepada orang-orang kafir adalah sebab yang membuat orang-orang Bani Israel punya permintaan yang buruk tersebut. Wa huwa ayaj'ala lahum alihatan ya'budunaha. Itu mereka meminta untuk dijadikan sebuah sesembahan untuk diibadahi. Wa huwa alladhi hamala ba'da ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ayas'aluhu ayaj'ala lahum syajaratan yatabarrakuna biha min dunillah. Dan sebab ini pula lah itu tasyabbuh dan orang-orang kufar yang menyebabkan sebagian sahabat Nabi meminta untuk dibuatkan sebuah pohon yang bisa dijadikan sebagai tempat tabarruk, mengalap berkah dan diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza nafsul waqi'i al-yauma, dan ini adalah fenomena yang sama seperti yang terjadi di zaman sekarang. Fa inna ghaliban nasi minal muslimina qalladu al-kufara fi amalil bid'ah wasyirkiyati. Karena banyak sekali manusia dari kalangan kaum muslimin yang mereka taklid kepada orang-orang kafir dalam mengamalkan kebid'ahan-kebid'ahan dan kesyirikan-kesyirikan. Ka'ayadil mawalidi wa iqamatil ayami wal asabi'i li a'malin mukhassasatin. Seperti diadakannya perayaan-perayaan maulid, dan juga seperti adanya hari raya untuk melakukan suatu aktivitas tertentu, ya, seperti hari ulang tahun, hari Valentine, hari Halloween, hari Thanksgiving, hari ulang tahun pernikahan dan semisalnya. Wal ihtifali bil munasabatid diniyati wa dzikrayati. Demikian juga hari-hari peringatan yang terkait dengan peringatan-peringatan agama dan memorial-memorial, ya, seperti peringatan Isra Mi'raj, peringatan nuzul Quran dan yang lainnya. Wa iqamati tamathili wan nasabi at-tadhkariyati wa iqamati al-ma'atimi wa bida'il janaizi. Dan juga seperti dibangunnya patung-patung dan tugu-tugu peringatan, dan juga dibuatnya acara makan-makan dan juga kebidahan-kebidahan setelah kematian seseorang. Wal bina'i 'alal quburi wa ghairi dzalika. Demikian juga dibangunnya kuburan-kuburan dan perkara-perkara lainnya yang ini sebetulnya berasal dari orang-orang kufar. Demikian yang kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.